Dok, sebelum saya mulai, saya mau apresiasi dulu. Kita udah berkeliling ke agensi kita pindah ke tempat yang lain. Tapi saya notice dua poin yang menonjol di sini. Openingnya tuh wow banget bu. Ya, opening sama os backgroundnya apa namanya? Semangat banget. Tadi saya takut abis MC langsung kita takutnya langsung dingin gitu. Untung ada tim ops tadi ya, udah dingin sama tim ops dulu jadi gak sama kita. Oke, terus yang kedua di sini agennya bu ya, mau izin agen-agennya bu ya, bukan prinsipal ya. Oke, range usianya tuh ini ya, hebat banget di sini ya. Tepuk tangan dulu ya. Jadi semangat. Itu cuma dia nggak ngomong, lebih muda dan banyak yang tua. Iya. Nggak enak ngomongnya ya. Iya. Jumlahnya lebar. Halus banget. Panas gitu kan. Oke, stroke ini apa Bapak Ibu perlu tahu juga ya, stroke ini nggak terjadi di otak aja. Stroke ini bisa jadi di mata. Di mata. Jadi tiba-tiba buram. Oh, di mata. Tiba-tiba buka mata, tiba-tiba buram matanya, itu bisa terjadi sumbatan di saraf mata. Coba katakan di matanya sekarang yang ada rambutnya nggak hilang-hilang, kok ada rambut nggak Iya. hilang-hilang. Oh iya ya. Ada nggak? Aku dulu kayak dulu pernah gitu waktu SD. Kok aku lihat apa kesan mata ke situ. Itu juga Hilang juga loh. mesti diperiksa juga ya. Itu. Oke. Terus stroke juga bisa terjadi yang paling sering kedua di otak, itu udah umum. Oke. Yang ketiga terjadi di saraf tulang belakang. Itu juga bisa terjadi stroke, sumbatan atau perdarahan di saraf tulang belakang. Gara-gara apa sih stroke nih? Nomor 1 jantung, nomor 2 jantung, nomor 3 jantung. Gara-garanya gara-gara dia semua. Jadi otak ini korban. Jadi kalau misalnya nggak sayang jantung, nggak perhatian, nggak care sama jantungnya, penyebab stroke-nya ini mayoritas adalah jantung. Baru selanjutnya adalah gaya hidup, mungkin karena rawon, soto, santan, setiap hari, kolesterol, gorengan, enak tapi nggak apa yang sebutin gorengannya. Ini parah banget Enak ini gorengannya. emang gorengan Kemudian nggak boleh. selanjutnya padang juga. Selanjutnya Padang. adalah memang terjadi ada penyempitan pembuluh darah bawaan dari lahir atau karena bisa lifestyle juga. Jadi itu adalah penyebab-penyebabnya. Jadi 1, 2, 3 jantung yang bermasalah bisa menyebabkan stroke. Oke. Nah, stroke itu bisa terjadi sumbatan, bisa terjadi perdarahan. Kalau di jantung mungkin alasan utamanya sumbatan. Tapi kalau di otak bisa sumbat, bisa malah bocor pembuluh darahnya. Oke. Kalau di otak biasanya nomor 1 yang paling sering face-nya ya. Oke. Kalau wajahnya begini, lihat, Oh iya. sering begini, ini bukan stroke ya, ini saraf kejepit di saraf di wajahnya. Oh. Jadi kalau ada teman, ada orang ini, kalau disuruh presentasi makin dia bisa berhenti, itu bukan stroke. Itu saraf kejepit, saraf nomor 7-nya kejepit. Kejepit apa dong? Kejepit pembuluh darah. Semakin denyutnya kencang, semakin gini deh, semakin nggak bisa berhenti. Si dokternya pinter lagi. Sakit Itunya ya. Ya iyalah. Videonya. Iyalah. Yang kedua, arm. Kan atau udah arm gerak ya. ahli dibilang itu. Tangan lemes, kaki lemes, itu udah umum. Kemudian speech, jadi yang bicaranya jelas, lantang, intonasinya bagus, jadi nggak jelas, jadi pelo. Ini ada juga cerita, ada seorang bos biasanya ngomong bahasa Mandarin ke supirnya, oke? Nah, tiba-tiba suatu saat bosnya ini ngomongnya bahasa Indonesia terus. Diajak balik ngomong Mandarin sama supirnya, bosnya bingung, nggak bisa ngomong, balik lagi ke bahasa Indonesia. Telepon keluarganya, kayak bapak ada yang aneh gitu. Nah, ternyata dikirim ke rumah sakit yang gini, stroke dia di pusat bahasanya. Bisa juga. Jadi
lupa bahasa utamanya lupa. papiku ya Ada juga kan pasien dari Freeport mau ke dikirim. Semarang manggil Bosnya supir lagi dia presentasi, sendirian dia bagian mencet slide. Next. dia bilang gini Begitu sama disuruh supirnya mencet udah tengah next, jalan kayak nih gitu, Semarang. ini. Next. Ini kita Slide-nya nggak ke bisa Banyumas geser. ya kita ke Purwokerto ya Next-nya, supirnya bingung ntar yang mana ya udah pencetannya? Coba itu. tapi Dia supirnya tadi gangguan kayaknya simbol, nggak pernah gangguan nggak bisa lihat simbol. Itu kena. Beberapa saat kemudian udah otaknya udah kejang, kemudian setelah di stand ada pendarahan otak. sampai supirnya bingung. Ternyata nggak ada trik-trik, ada hint-hint yang kecil-kecil itu yang memang per bagian otak tergantung. Ada pasien yang biasanya lihatnya luas gini, tiba-tiba lihatnya cuma di depan sini aja. Nah itu yang kena stroke-nya otak kecil, otak bagian belakang. Jadi per lokasi otak itu gejalanya beda-beda. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang aneh terkait sama sakit kepala, sebelum terjadi keanehan ada sakit kepala, Bapak Ibu, wah kayaknya gua stroke. Boleh kayak gitu. Nah, itu yang yang paling sering umum terjadi untuk kasus stroke terjadi. Nah dok, tadi dokter udah kasih tahu apa aja gejala-gejalanya ya dok ya. Nah kalau untuk penanganannya sendiri, kalau tadi dokter Aron, kalau serangan jantung kita harus cepat-cepat bawa nih ke lokasi terdekat. Kalau stroke gimana dok? Kalau ada stroke di tempat kantor, tempat kerjaan kita ya, ada hal yang penting. Kadang kita fokus nolongin aja, kita fokus udah stroke nggak sadar dikasih air minum. Bapak Ibu tenang aja, kalau pasiennya itu jatuh langsung nggak sadar, itu kebanyakan urusannya beliau. Tapi kalau stroke itu agak pelan-pelan dia, agak pelan-pelan. Mulai duduk dulu, terus kok jalannya nggak, kok gue mau jatuh ya, gitu. Terus habis ngomong mau jatuh, gue mau jatuh ya, gitu. Jadi ngomongnya pelo. Terus tiba-tiba turun. Nah, stroke tuh ada pelan-pelannya, bertahapnya. Walaupun bisa 1 menit berubah. Nah, kalau udah nggak sadar, Bapak Ibu, jangan malah sibuk buatin es teh manis atau teh hangat manis. Ya, karena yang bunuh pertama itu bukan stroke-nya, tapi airnya masuk ke paru-parunya. Jadi jangan sibuk ngasih minum, ya. Biarin aja puasa dulu. Kalau perlu ada makanan di mulutnya dibuangin. Nah, sembari kita sibuk dengan menyelamatkan airway, jalan nafasnya, kita ingat 150-990 sponsor Bapak Ibu. Ingat ya. Nah, kenapa sih penting Bapak Ibu dengar artis, ada artis yang coba artis Ibu yang Ibu mau izin, Ibu dengar nggak artis yang kena stroke beberapa saat? Satu. Oh iya tuh. Paling baru kalau nggak salah Bu Betalia Sonata. Nah Bapak Ibu dengar nggak? Tukul, Monjin, Pak Tukul itu sebetulnya nggak langsung dirujuk ke rumah sakit yang menangani. Dia mampir dulu ke satu tempat rumah sakit. Nah, rumah sakit pertama yang Bapak Ibu datangi setelah Bapak Ibu kena serangan stroke atau kena serangan jantung sangat mempengaruhi kesembuhan Bapak Ibu. Jangan salah datang ke rumah sakit. Jadi gak enak, sorry. Nah, kenapa? Kalau misalnya jantung jantung, ternyata rumah sakitnya nggak ada catheter. Bapak Ibu harus apa lagi? Dirujuk ke rumah sakit yang ada lagi. Ada cath lab tapi nggak ada ICU, ini intensif khusus untuk jantung. Nggak bisa lagi. Ada cath lab tapi nggak ada dokter jantungnya yang khusus atau yang bisa kayak dokter Aron yang bisa khusus untuk pasang ring. Harus dirujuk lagi. Nah kasus yang Pak Tukul juga harus dirujuk lagi karena rumah sakitnya nggak lengkap. Stroke misalnya, rumah sakitnya harus punya CT scan, harus punya MRI. Kalau udah punya CT scan, harus punya MRI, harus punya ICU untuk perawatannya. Belum perawatnya nih, udah di sekolahin belum? Perawatnya sekolah lagi Bapak Ibu.
Oke. Nah, kemudian misalnya harus operasi nih, ternyata rumah sakitnya nggak punya cath lab, punyanya kamar operasi, bapak ibu terpaksa nggak ada pilihan, harus operasi buka kepala. Oke. Tapi ada pilihan cath lab. Kalau ada cath lab mungkin bisa teknologi yang lain, misalnya ada perdarahan bocor, cukup pasang lem, coil, stent, macam-macam. Oke. Jadi itu Dokter Kety, rumah sakit pertama ketika ada korban stroke, kita pastikan jalan nafasnya dulu aman, jangan kita memperparah kondisi pasien. Yang membunuh itu biasanya jalan nafasnya dulu karena salah manage. Kemudian jangan lupa call for help. Oke. Dengan Bapak Ibu call for help, sembari jalan bantuan datang. Karena dari 15.099 itu yang akan datang, dokter datang, perawat datang, kemudian ambulans juga datang untuk bantu. Dan Bapak Ibu juga selama itu akan dipandu harus ngapain. Jadi ada kerjasama di sini. Kira-kira begitu. Oke, makasih Dokter Gibran. Mungkin saya akan memberikan sedikit informasi tambahan tadi dari Dokter Gibran. Jadi kalau misalnya untuk setiap kegawat daruratan stroke ataupun jantung itu penting bahwa kita harus fast respon ya, harus cepat penanganannya karena kita bermain dengan waktu. Nah, untuk layanan yang memang pada